Selamat pagi Nusana Ranah Minang Kasadonyo, Baka Bahariko, semoga selalu sehat dan tetap semangat. Kami kembali hadir untuk Anda dalam Berita Padang bersama saya, Ruri Putra Ananda. Sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Pembebasan iuran komite sekolah di Bukit Tinggi hanya berlaku untuk warga kurang mampu. Menggertak koordinator keamanan dengan senjata dan melepaskan tembakan ke udara, seorang petugas keamanan di objek wisata Panorama Baru Bukit Tinggi ditangkap. Petugas pemadam kebakaran Padang melepaskan cincin di jari tangan pasien RSUP M. Jamil. Kantor Dinas Sosial Bukit Tinggi diserbu masyarakat yang akan mengurus surat keterangan terdaftar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial Republik Indonesia. Usaha itu dilakukan agar mereka bebas dari kewajiban membayar uang iuran komite sekolah. Dengan membawa fotokopi kartu keluarga, warga silih berganti untuk mengurus surat keterangan DTKS yang akan digunakan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan bantuan keuangan khusus dari pemerintah berupa pembebasan biaya iuran komite tingkat SMA, SMK, dan SLB negeri dan swasta sekota Bukit Tinggi. Adanya kebijakan itu membuat masyarakat berupaya untuk terdata di DTKS agar mendapatkan bantuan dari pemerintah, khususnya bantuan biaya pendidikan. Seperti yang disampaikan salah seorang warga yang telah lebih dari 1 tahun mengurusnya, namun hingga kini belum terwujud. Iuran komite sekolah sebesar Rp500.000 per bulan yang harus dibayarkan untuk sang anak yang masih duduk di bangku kelas 1 SMK dinilai berat karena dirinya hanya berprofesi sebagai sopir angkutan umum dan tinggal di rumah yang masih mengontrak. Udah lebih setahun ngurus, tapi nggak keluar. Ngurus apa itu, Bang? Oh, tentang DTKS. Itu setelah dikonfirmasi alasannya apa, Bang? Belum ada dari pusat katanya. Belum keluar dari pusat. Buat biaya anak sekolah buat apa tuh? Iuran komite. Pemerintah Kota Bukit Tinggi menyampaikan pada tahun anggaran 2025 ini melakukan kebijakan bahwa pelaksanaan bantuan keuangan khusus berupa pembebasan iuran komite tingkat SMA sederajat dihapuskan dan hanya diberikan kepada siswa dari keluarga kurang mampu yang terdata pada DTKS. Kita sudah bentuk tim pemerintah daerah dan memutuskan tetap kita bantu. Yang kita bantu itu orang miskin, bukan orang kaya dan bukan anak pegawai. Nah, kalau ini kan salah, ini sama aja kita berzakat kepada yang di luar 8 asnaf kan. Nah, ini akan kita lakukan. Nah, untuk itu ya silakan tanya Pak Sekda lah, ya kan. Kewenangan kesehatan itu kan provinsi, bukan kabupaten kota. Kepala Dinas Sosial Bukit Tinggi menambahkan, pembebasan iuran komite SMA sederajat pada tahun anggaran ini hanya diberikan kepada siswa dari keluarga kurang mampu yang terdata pada DTKS. Masyarakat miskin menjadi prioritas dan diakui negara. Dinas Sosial Kota Bukit Tinggi memberikan layanan pembuatan surat keterangan DTKS sejak Jumat pekan lalu dan hingga Senin siang, yang merupakan hari terakhir telah lebih dari 900 surat DTKS yang dikeluarkan Dinsos. Hanya untuk masyarakat kurang mampu atau masyarakat miskin yang terdata dalam DTKS. Kenapa masyarakat miskin? Karena dia adalah prioritas dan miskin pun sebenarnya memang harus diakui oleh negara. Terbukti dia terdata dalam DTKS. Kita di pemerintah Kota Bukit Tinggi mendukung kebijakan ini dan di Dinas Sosial kita mengeluarkan yang namanya surat keterangan DTKS. Dari data yang ada di Dinas Sosial Bukit Tinggi, periode Februari 2025, jumlah DTKS tercatat lebih dari 45.000 orang dari sekitar 15.000 kepala keluarga.
Sedangkan untuk usia 16 tahun hingga 18 tahun atau usia SMA sederajat, jumlahnya hampir 3.000 orang. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Jalan dari Nagari Tanjung Betung ke Nagari Tanjung Betung Timur, Kecamatan Rau Selatan, Pasaman, rusak parah sepanjang 1 km. Jalan yang berstatus jalan kabupaten ini telah rusak selama lebih dari 6 tahun. Jalan ini rusak disebabkan drainase yang sempit dan meluapnya air sungai saat hujan deras mengguyur daerah itu. Hujan ini juga menyebabkan jalan tergenang dan banjir. Akibat jalan rusak ini, telah terjadi beberapa kali kecelakaan sepeda motor, baik kecelakaan tunggal maupun tabrakan, karena menghindari jalan yang berlubang. Jalan penghubung ini menjadi jalan favorit bagi pengguna jalan karena memperpendek jarak tempuh dan mempersingkat waktu perjalanan. Jadi kurang 6 tahun, faktor cuaca musim hujan lah. Jadi banjir sini sering terjadi Pak ya? Sering kalau musim hujan itu lantaran penyempitan paretnya terlalu kecil gitu. Dia ke jalan, paretnya nggak nampung lagi kalau musim hujan. Yang pasti ada, yang terutama anak sekolah yang mau berangkat dari sini kan. Ya. Kalau musim hujan mau sekolah nggak jadi lagi. Kerusakan karena penyempitan saluran parit yang di samping hingga mengakibatkan apabila terjadi hujan lebat air masuk ke jalan. Sehingga tidak bisa dilewati kendaraan roda 2 ataupun roda 4. Harapan dari Nagari supaya jalan ini cepat diselesaikan kembali sebagaimana mestinya. Kerusakan ini telah berkali-kali disampaikan warga dan tokoh masyarakat setempat ke pemerintah, baik ke kecamatan, bahkan hingga ke pemerintah kabupaten. Namun hingga saat ini, jalan itu masih rusak dan tak tersentuh perbaikan. Fauzan melaporkan dari Pasaman. Jelang pelaksanaan pemungutan suara ulang Pilkada Pasaman, Komisi Pemilihan Umum terus mematangkan berbagai persiapan dengan fokus utama persiapan logistik dan peningkatan partisipasi pemilih. KPU Pasaman memastikan kesiapan logistik pemilu tidak ada kendala hingga sampai di TPS masing-masing. Saat ini, kesiapan logistik pemungutan suara ulang telah rampung 90% dan siap didistribusikan ke setiap kecamatan. Untuk meningkatkan partisipasi pemilih dari pilkada sebelumnya yang mencapai 66%, KPU Pasaman mengajak masyarakat yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap untuk dapat datang ke TPS. Selain itu, KPU juga menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat dengan menggandeng pemerintah daerah. Kita berharap angka partisipasi masih dipertahankan di angka 60, kalau bisa meningkat di angka 75. Nah, hal-hal yang telah kami lakukan itu adalah pertama membuat baliho atau alat peraga sosialisasi. Kemudian kita sudah memerintahkan teman-teman di PPK melalui KPU Kabupaten Pasaman untuk membuat himbauan di masjid dan mushola. Komisi Pemilihan Umum Pasaman akan menggelar pemungutan suara ulang pada tanggal 9 April mendatang untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Pasaman. Fauzan melaporkan dari Pasaman. Beginilah suasana belajar di salah satu saung di Pondok Pesantren Kanzul Ulum, Pasianan Tigo, Kecamatan Koto Tangah. Meski bangunan sederhana yang terbuat dari kayu dan tidak ada dinding itu, puluhan santri tetap tekun belajar. Maklum, pada malam Senin merupakan hari terakhir para santri junior dibimbing oleh 4 orang seniornya. Sebab 4 orang santri senior mereka telah lulus seleksi dan mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan studinya di Karachi, Pakistan. Menurut santri yang akan belajar di Pakistan itu,
Mereka sudah sejak lama berkeinginan untuk bisa melanjutkan studinya di Universitas Binoria Pakistan. Agar lolos seleksi, mereka tekun belajar, baik secara mandiri maupun dibimbing langsung oleh gurunya. Persiapan sebelum keberangkatan, saya telah mengulang hafalan apa yang telah saya hafal, terus pelajarannya apa yang telah saya pelajari kemarin, menghafal kosakata sehari-hari, terus mempersiapkan nahu sorob dari kelas 2 pondok ini. Dan bercita-cita dulu ingin belajar di Universitas Binoria Pakistan. Alhamdulillah Allah telah memberi saya untuk kesempatan untuk belajar di sana. Kita persiapan untuk belajar apa yang akan kita pelajari besok, kita bahas dulu sendiri sampai mana kemampuan kita memahami pelajaran tersebut. Kemudian yang kedua, tafahum indad daras, memahami ketika dalam kelas. Kemudian yang ketiga, murajaah ba'dad daras, kita ulang-ulangi pelajaran yang kita telah pelajari tadi. Menurut guru yang mengajar di pondok pesantren itu, pihaknya sangat bersyukur dan bangga dengan torehan prestasi santrinya. Karena untuk mendapatkan beasiswa bukanlah perkara mudah. Mereka harus melalui seleksi yang sangat ketat dan bersaing dengan pesantren lain di tanah air. Para santri harus memiliki kemampuan pengetahuan bahasa Arab, bahasa Inggris, menguasai pengetahuan umum, dan pengetahuan kitab. Untuk di utusan ke Universitas Binoria ini bukan hanya dari Indonesia saja. Kalau khususnya negara Indonesia ini kurang lebih ada ratusan. Dari Sumbar sendiri untuk tahun ini baru 4 ini aja. 4 ya, tahun ini. Dari tempat kita ya Pak ya? Dari tempat kita semuanya. Sudah dicek dan sudah bisa lulus untuk diterima. Yang ikut seleksi ini adalah 7 orang, yang diluluskan 4 orang. Selama pendidikan, mereka akan tinggal di asrama dan mendapatkan beasiswa dari pemerintah Pakistan sampai dengan masa studinya berakhir. Robiham melaporkan dari Padang.